nanam bawang putih setidaknya sebagai tanaman sela saja, tidak sebagai Iya. tanaman utama. Karena Oh. kalau mereka punya lahan bawang merah kan ada yang bisa ditanami pinggirnya seperti tanaman bawang prei itu kan, mereka kan bisa nanam di pinggir-pinggir. Setidaknya untuk konsumsi rumah tangga gitu, dibandingkan mereka harus beli pula, petani beli juga bawang putihnya gitu kan. Bawang putih selalu menarik ya, karena pemerintah sering impor. Tiap tahun ada kebijakan impor dari. Sebenarnya kondisi bawang putih kita di Sumatera Barat itu seperti apa? Atau Indonesia itu pada umumnya seperti apa? Untuk bawang putih itu hampir 90%-nya diimpor. 90%? Iya, karena tidak banyak sentra bawang putih yang ada itu Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah gitu. Hanya di beberapa kota, kemudian ada di NTT. Nah, hanya di beberapa kota dan itu jauh sekali. Daerah yang dikembangkan untuk bawang putih, beberapa daerah itu sebelumnya sudah menjadi sentra penanaman komoditi lain gitu. Jadi kalau ditanam di sana pun, kalau ternyata komoditi bawang putihnya tidak memberikan keuntungan lebih bagi petani, mereka tentu akan balik lagi dengan tradisi tanam yang lama. Jadi mereka nanam hanya untuk memenuhi istilahnya hubungan baik baik dengan pemerintah. Pemerintah pengen penanaman bawang putih di satu daerah, lalu petani karena diberikan bibit, diberikan saprodi, diberikan bantuan yang lain misalnya ya. Pupuknya juga disediakan. Pupuknya disediakan kan. Dan setelah itu dibeli juga ada bantuan lagi yang nanti misalnya kalau berhasil Bapak Ibu panen, lalu kita akan sediakan teknologi baru misalnya alat pengering misalnya kan gitu-gitu. Nah itu sama petani mau melakukan. Tapi kalau itu sudah selesai, proyeknya selesai, tentu yang dihitung oleh petani apakah benar ini menguntungkan kami atau tidak gitu kan. Kalau misalnya tidak menguntungkan, tentu mereka tidak mau lanjut. Dan sebagian besar kembali ke habit semula, kembali ke komoditi yang lama ya. Karena persaingan dengan bawang putih Cina itu sulit untuk dihindarkan karena impornya masih besar. Kemudian kualitas di bawang putih mereka itu jauh lebih bagus. Umbinya lebih besar, kemudian siungnya lebih besar. Siungnya lebih besar. Di kita kan bawang putihnya ada umbinya yang besar, tetapi siungnya itu kecil-kecil. Nah, kalau dalam perspektif konsumen, siung kecil itu kan merepotkan, sehingga harus mengupas kulitnya lama. Jadi konsumen lebih suka beli bawang putih impor. Kenapa Cina lebih besar dari bawang putih kita? Nah itu karena mereka daerahnya sesuai untuk penanaman bawang putih. Daerah subtropik dengan suhu yang sesuai untuk bawang putih dengan penyinaran yang lebih panjang. Jadi kalau kita kan 12 jam, mereka bisa lebih dari 12 jam mataharinya bersinar. Nah, anehnya ketika saya mencoba men-searching waktu itu, apa sebenarnya masalahnya, kenapa produksi kita tidak sebaik di mereka, bisa 3 kali lipat mereka. Kalau ukuran mungkin karena bisa diotak-atik lah genetiknya, tapi salah satunya juga karena faktor iklim tadi. Jadi di mereka itu nanamnya sebenarnya datarannya dataran rendah. Kalau kita kan dipindah ke dataran tinggi, harus di dataran tinggi. Dataran rendah nggak bisa, harus dataran tinggi. Kalau di mereka di dataran rendah saja, tapi hasilnya bagus, umbinya besar gitu. Karena suhunya mungkin ya. Nah, karena pengaruh iklim suhu tadi dan panjang lama matahari bersinar di mereka lebih panjang gitu. Nah, itu yang membuat kita belum bisa bersaing dengan mereka. Kecuali kalau nanti kan harusnya peliti terus-menerus mencoba menemukannya. Mencoba menemukan. Sekarang kan umbinya sudah agak besar. Ditemukan lagi lah. Tapi kenapa siungnya masih kecil ya? Kenapa siung masih kecil, dicoba lagi dieksplorasi lagi gitu. Tapi sumber daya genetiknya terbatas memang di kita. Jadi maksudnya jenisnya itu terbatas di kita, tidak banyak, yang lokal itu tidak banyak. Jadi salah satu teknologinya ya mutasi bioteknologi, tibanya mutasi. Nggak bisa bibit dari Cina itu dibawa ke sini lalu dikembangkan? Nggak bisa. Nggak bisa ditanam di sini. Umbinya pun tidak bagus. Tidak bagus.
Mungkin tidak sesuai Ya, tanahnya juga coba berpengaruh. mahasiswa saya sih katanya nggak keluar umbinya Bu gitu kan. Mahasiswa saya pernah coba kita bandingkan gitu, kenapa umbi Cina ini bisa bagus, bisa nggak ditumbuh di kita? Ternyata memang nggak bisa. Dicoba di Solo, umbinya tidak keluar, bahkan umbinya Tidak keluar malah tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kualitasnya? Kalau dari aroma untuk bawang putih ini aroma atau kalau senyawa alin namanya itu jauh lebih tinggi yang punyanya Indonesia, yang varietas unggul Indonesia itu lebih tinggi. Cuma soal repot tadi aja yang membuatnya. Soal repot dan soal harga. Bawang putih kita memang lebih tinggi harganya dibandingkan yang impor gitu. Karena kemungkinan karena mereka produksinya lebih tinggi, tentu akhirnya biaya produksi menjadi lebih rendah. Yeah. Nah, pas sampai di kita, dapatlah kita bawang putihnya harganya lebih murah. Tiba di sini karena produksinya tidak sebaik di mereka yang berkurang sepertiga itu, lalu ditambah dengan ukurannya yang juga lebih kecil, ya kan? Hasil per hektarnya itu lebih kecil kan? Ukurannya juga lebih kecil, maka akhirnya jatuhnya di kita biaya produksi persatuan luas lahan itu menjadi lebih tinggi. Makanya harganya pun lebih tinggi, padahal kualitasnya kesukaan preferensi konsumennya lebih ke yang besar-besar tadi. Jadi ada banyak masalah memang di pengembangan bawang putih. Mungkin dikiranya yang besar itu lebih nikmat mungkin ya makannya. Ya, kalau konsumen mau praktis kan. Oh, praktis kan. Ada memang beberapa daerah yang istilahnya masih mau mempertahankan. Misalnya kalau orang Alan Panjang nanam nanti ngirimnya itu ke Padang Panjang, Pasar Kota Baru atau Padang Luar nanamnya. Katanya di sekitar tanah datar Agam itu mereka mau konsumsi. Mungkin karena masih banyak orang lama ya, tradisi lidah lama berarti ya. Berarti di Sumatera Barat hortikultura yang untuk khusus komoditi bawang putih ini tidak terlalu banyak ya berarti? Enggak terlalu banyak. Hari ini bahkan boleh dikatakan tidak ada lagi yang nanam sejak proyek pemerintah di 2019 itu. Jadi ya tidak ada lagi malah ya? Tidak malah. Ini saya mau berarti mau tak mau memang kita harus berteman juga dengan importer ya. Ini saya mau pengabdian ke Alan Panjang misalnya untuk nanam bawang putih setidaknya sebagai tanaman sela saja, tidak sebagai tanaman utama. Karena kalau mereka punya lahan bawang merah kan ada yang bisa ditanam di pinggirnya seperti tanaman bawang prei itu kan, mereka kan bisa nanam di pinggir-pinggir. Setidaknya untuk konsumsi rumah tangga gitu, dibandingkan mereka harus beli pula, petani beli juga bawang putihnya gitu kan. Padahal mereka produsen bawang merah kan, sialan aja itu. Kalau dari segi proteksi harga secara keseluruhan ini kan kalau kita bicara sayur mayur, buah-buahan ini kan barang apa? Barang muda kata orang Minang kan, barang mudo kan. Tingkat resistensinya kan lebih tinggi juga gitu. Bagaimana proteksi harga dari pemerintah atau memang sesuai pasar aja sehingga petani jadi orang melarat terus gitu kan? Kalau untuk harga sayuran itu memang sangat ditentukan oleh pasar. Sangat ditentukan oleh pasar. Sehingga kita sering lihat ada tomat petani tidak dipanen kan? Karena harganya 1 kilo hanya 1.000 gitu. Ada yang sampai tidak dihargai sama sekali kan? Sampai tidak dihargai sama sekali karena melimpahnya pasar tomat itu penuh gitu ya. Pasar tomatnya penuh jadi ya nggak ada yang mau ngambil, tokinya nggak ada yang mau ngambil. Harga seperti itu memang tomatnya yang lagi banjir atau? Lagi banjir. Nah, jadi memang kalau komoditi hortikultura khususnya untuk sayur itu sensitif sekali terhadap perubahan produksi. Nah, ketika terjadi peningkatan produksi, kalau perspektif negara itu kan bagus, namanya kan ketahanan pangan gitu kan. Ada kedaulatan bahkan di situ mampu menghasilkan sendiri tanpa impor. Tetapi bagi sisi petani itu adalah warning bahwa mungkin mereka bisa rugi gitu. Nah, jadi tidak berdaulat lagi petani kan? Negaranya berdaulat kan, kita berdaulat dengan produksi sendiri. Tapi petaninya yang kembang kempisnya harga makin jatuh karena produksinya melimpah. Pada kasus khusus Pajale yang untuk bawang merah dulu kan kasusnya juga seperti itu. Pemerintah memberikan ubi bibit
lalu petani nanam serentak. Pada saat Rame-rame, waktu ya. rame-rame, lalu ketika panen raya nggak ada yang ngambil kan, lalu jatuh harganya dan ya petaninya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kita memang Pemerintah cuma menyampaikan bahwa mereka telah berhasil ya memproduksi banyak. Produksi meningkat gitu ya. Catatan BPS-nya meningkat, produksi tahun sekian meningkat dari segini ya. Catatannya bagus. Kita harapannya memang kan ke pemerintah itu kalau buat program jangan hanya sampai bagi-bagi bibit gitu, jangan sampai hanya selesai panen lalu tercatat keberhasilan produksi, tapi juga harus berpikir bahwa ujungnya kan untuk kesejahteraan petani, bukan produksi untuk kesejahteraan petani, bukan hanya untuk konsumen. Iya. Seperti produksi bawang putih. Kalau pemerintah berpikir mencadangkan swasembada bawang putih, oke. Tapi pemerintahnya ini mau tidak membuat sikap bahwa mau tidak mau impornya harus dihilangkan dulu sekian persen. Nah, jadi kalau tidak begitu tentu orang tidak akan beralih menggunakan bawang putih lokal. Dia akan tetap bertahan di bawang putih impor. Tapi kalau bawang putih impor ketersediaannya menjadi lebih rendah, tentu harganya jadi lebih tinggi. Nah, tentu mungkin beberapa petani lebih diuntungkan petani akan lebih bersemangat untuk menanam karena kebutuhannya lebih tinggi, orang mencari kan. Apalagi pedagang perantaranya ya. Tapi kalau itu tidak, hanya disuruh tanam, dikasih bibit, tanam, lalu setelah tanam petaninya kebingungan nih mau dijual kemana gitu, nggak ada yang ngambil. Dan kalau produksinya besar bahkan tidak tahu lagi, kalau produksinya sedikit-sedikit ya ada yang ngambil kan, tapi kalau udah besar pedagangan juga nolak, ini saya nggak bisa masarin sebanyak itu. Iya. Sementara daya tahannya kalau untuk bawang putih sebenarnya daya tahannya lumayan lama, bisa sampai sekitar setahun. Oh, setahun ya? Berbeda dengan bawang merah ya? Saya nggak penelitian ya bawang putih Cina ini gimana ya? Kalau bawang putih lokal setahu saya bisa sampai setahun disimpan. Ya. Nggak apa-apa, apalagi kalau di kampung-kampung ditaruh di atas salayan, ya. Makin tahan lah dia itu. Tahan ya. Ya harap ke pemerintahnya begitu. Buat programnya jangan nanggung-nanggung gitu, bukan hanya sekedar tanam, tapi habis tanam mau dikemanakan bawang putihnya. Artinya pemerintah harus melakukan proteksi, harus juga menjadi menerima kalau hasil. Kalau perlu pemerintahnya jadi pedagangnya sekalian kan. Jadi pedagangnya. Dia yang beli hasilnya lalu atau dia ditampung Bulog kan ada. Bulog kan ada. Kalau Bulog lebih ke tanaman pangan kan. Pangan. Tapi cabai ada kayak. Ya ada, tapi yang komoditi utama yang cabai saja, yang lain-lainnya kan padi, beras, jagung kan ya kayak. Yang lain dibiarin biar importirnya lebih untung gitu. Oke, apa harapan dari Bu Nila dari kondisi dan realitas seperti itu dari para petani ini? Ya perlindungan pemerintah. Kalau pertama pemerintah itu mesti melihat kebutuhan bibit oleh petani. Nah, sekarang kan Presiden Jokowi lagi gencar-gencar dengan food estate itu. Setidaknya mungkin food estate-nya bukan hanya untuk sampai dia panen dijual, tapi food estate untuk pembibitan, kan? Pembibitan kentang. Kentang kan masalah sekali sekarang food estate untuk bibitnya. Jadi pemerintah menyiapkan desain untuk food estate yang khusus pembibitan. Nah, jadi nanti diberikan ke petani umbi bibitnya, petani bisa nanam. Yang berikutnya juga pemerintah memikirkan yang tidak dipanen lalu dibuatlah sentra produksi. Nah, seperti itu harusnya dilakukan. Tapi saya nggak tahu tanda-tanda sekarang jalan atau tidak gitu. Tapi yang intinya dia mencoba mengatasi persoalan saat kelebihan itu apa yang mesti dilakukan pemerintah supaya petaninya itu merasa menanam itu pilihan yang tepat. Kalau tidak tentu ketika mereka tidak nanam lagi, nanti umbi bibitnya hilang lagi kan. Hilang lagi dan beli lagi mereka kan, dan biaya tinggi lagi. Atau pemerintah memberikan bibit lagi. Atau pemerintah mesti beli bibit lagi. Jadi untuk mempertahankan budaya tanam itu pemerintah memang mesti menstabilkan dulu harapan petani ini. Jadi dari awal ditanam sudah dapat bantuan bibit, dapat bantuan saprodi, dan ketika kelebihan ini kita pindah kemana gitu, dikirim kemana dan dipasarkan kemana. Di situ saatnya kepala dinas harus memahami itu, pejabat pemerintah harus memahami itu. Jangan ketika gagal nanti
Nanti siapa yang disalahkan kan? Ya, dan petani ini harapan kita ke petani ya jangan berikan asal Bapak senang ya. Jelaskan kondisinya kalau saat pertemuan dengan pejabat atau kepala negara atau yang berwenang itu ya berikan kondisi realnya seperti apa. Jadi paham problemnya di mana. Tapi kalau cuma dibilang ya kita berhasil Pak nanam kita ini lalu kendala pasarnya tidak dibicarakan gitu kan, kendala pasarnya tidak diselesaikan. Seakan-akan ini sudah selesai, produksinya meningkat gitu. Tapi ternyata menanam itu tidak menjadi bagian budaya setelah itu ya, apa gunanya kan? Tetap saja itu artinya membuang-buang uang negara. Jadi beberapa artinya dari pemerintah juga, petani juga ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Nila atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Dan nanti jangan jera juga ke Andalas TV dengan topik dan tema berbeda nanti. Sekali lagi terima kasih Bu Nila atas kehadirannya. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan peneliti dan akademisi Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Nila Kristina SP MSc. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa.